Kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Perumnas Tangerang. Minggu 6 Februari 2022 adalah minggu kelima Dung Epipanias. Tema minggu ini adalah menjadi pengikut Yesus. Ada beberapa hal yang adik-adik harus siapkan sebelum kita memulai ibadah. Yang pertama, mari kita menyiapkan Alkitab. Kedua, kita siapkan persembahan. Ketiga, kita memakai pakaian yang rapi. Dan yang keempat, mari kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita memulai ibadah, yuk kita menyanyikan satu buah pujian berjudul Matahari Bersinar Terang. Mari memuji nama Tuhan yang Esa, karena Ia telah menciptakan matahari, burung, bunga, dan segala sesuatunya. Dengan bersukacita dan penuh semangat, mari adik-adik kita nyanyikan lagu ini. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak lamungan di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Sekali lagi. Matahari bersinar terang, burung berkicau senang, harum semerbak lamungan di padang, semuanya mengajak kepada kita, kan memuji nama Tuhan yang Esa, kan memuji nama Tuhan yang Esa. Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita bersaat teduh sejenak yang dipimpin oleh Papa atau Mama.
Amin. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat, mari kita bernyanyi Mata Tuhan Melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Hukum Taurat untuk minggu kita hari ini tertulis dalam kitab pertama bersama maksudnya. Kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik, kita mau mengakui dosa kita. Mari kita semua bangkit berdiri sambil bernyanyi dari buku ND 169, Ho Si Pangoluau. Mari kita semua bangkit berdiri. Ho Si Pangoluau, Sai topot maawon, Sai unang mandau-dau, Ho sian rohakon, Rosi pangolu rotibu, bain maau anakmu tutu, dohotmu darmi buriau, ia songon hapas mau, ia tutu, ia tutu. Dohomu darmi buriau, ia songon hapas mau, gogonimu darmi papatar madiau, tondi parngolui totong manoguau, Rosi pangolu rotibu, bain maau anakmu tutu, dohonmu darmi buriau, ia songon hapas maau, ia tutu, ia tutu. Dohotmu darmi buriau, ia songon hapas mau. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu
sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan epistel kita pada minggu ini, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 36, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Perdamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Epistel dalam ibadah kita minggu ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah merendam sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tumbuhnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari Tuhan itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Shalom adik-adik, sebelum kita pengakuan iman rasuli, mari kita bernyanyi dari buku Kidung Jemaat 375, Saya Mau Ikut Yesus. Kita nyanyi bersama Kak Hana dan Kak Puji ya. Kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus, sampai selama-lamanya
dosa, menderita dan mulia. Saya mau diikuti sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama-sama menyambut iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan lagi, dan hidup yang kekal. Amin. Hari Minggu adik-adik, apa kabarnya adik-adik? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Oke, sudah sehat semua. Adik-adik, Kak Sani mau ngasih pengumuman. Adik-adik sudah siap? Coba angkat tangan kanannya, dua-dua tangannya. Yo, sudah siap? Tunggu dulu, buka dulu kuping kanan, kuping kirinya, duduk yang rapi. Sudah siap? Angkat tangannya lagi. Oke, sudah siap. Pengumuman pertama bagi adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 1 Januari sampai 6 Februari. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman kedua yaitu PHBS dan 5M. Apa ya PHBS plus 5M? Perilaku hidup bersih dan sehat. 5M-nya apa? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan terakhir mengurangi mobilitas. Pengumuman ketiga, adik-adik jangan lupa ya, minta mama dan papa untuk foto adik-adik saat ibadah ya, tag atau kirim ke grup orang tua dan Instagram Sekolah Minggu. Pengumuman terakhir atau yang keempat, apa ya pengumuman terakhir? Adik-adik terima kasih, mama dan papa terima kasih sudah memberikan persembahannya. Ini laporannya dari awal Januari sampai akhir Januari. Dan yang belum bisa mengirimkan di bawah rekening ini atas nama Kamareni. Terima kasih adik-adik. Pengumuman dari Kak Sani. Sampai jumpa di minggu depan. Shalom. Ya adik-adik, kembali kita mengangkat satu lagu pujian dari buku Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai 2, mau berjalan dengan juru selamatku. Lembah berbunga dan berair sejuk.
kasih Tuhan Yesus, di pagi hari ini Tuhan memberi kami waktu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu melalui ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah kiranya segala pujian yang sudah kami kumandangkan senantiasa menyenangkan hati-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberi kami pengetahuan supaya kami dapat memahami firman-Mu untuk kami lakukan dalam hidup setiap hari. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan-Mu. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada minggu kelima setelah Epifanias di tanggal 6 Februari 2022. Inang senantiasa berharap adik-adik tetap bersuka cita dan bersemangat. Walaupun kita masih ibadah online, tapi percayalah dalam waktu yang dekat dengan izin Tuhan sembari kita berdoa, kita akan bisa melakukan ibadah secara offline tatap muka di dalam gereja kita ini. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah kita yang tertulis di dalam Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Mari kita dengarkan bersama-sama sembari dibuka Alkitabnya. Duduk yang rapi, kemudian coba agak dirapikan dulu rambutnya biar kelihatan telinganya ya. Jadi nanti ketika mendengarkan firman Tuhan tidak ada yang menghalangi. Oke? Konsentrasi ya. Ya. Firman Tuhan dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan demikian. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Sekali lagi nang bacakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Demikian firman Tuhan. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Adapun topik daripada khotbah kita pada hari ini berjudul Berjalan Bersama Sang Terang. Berjalan bersama Sang Terang. Nah, kalau kita berbicara tentang terang, Inang mau bertanya, kira-kira terang itu dalam urutan penciptaan pada hari keberapa ya itu diciptakan? Adik-adik ada yang tahu? Coba, terang itu diciptakan pada hari yang keberapa? Pertama? Atau kelima? Atau mungkin ketiga? Ayo, yang keberapa? Ada yang tahu? Kalau gitu coba kita urutkan dulu hari penciptaan ya. Yang pertama, Allah menciptakan apa? Langit dan yang kedua, Allah menciptakan apa? Yang itu, yang C itu namanya apa? Cakrawala. Lalu yang ketiga, Allah menciptakan darah, laut, dan apa yang ijo-ijo namanya, yang bisa berbuah, yang punya bunga, lalu ada yang tinggi pendek, namanya apa? Apa? Tumbuh-tumbuhan. Nah, lalu yang keempat apa? Benda-benda penerang. Seperti apa? Matahari, bulan, dan bintang. Lalu yang kelima apa? Yaitu binatang di laut dan apa tuh yang bisa terbang? Burung di udara. Lalu yang terakhir, yang keberapa? Yang ke-6. Allah menciptakan binatang di darat dan juga siapa? Apa itu makhluk yang tertinggi? Yang jauh lebih istimewa dari semua ciptaan yang lain. Apa itu? Kita, yaitu manusia. Benar. Nah, tadi Inang katakan judul daripada khotbah kita pada hari ini adalah berjalan bersama Sang Terang.
Pada hari yang keberapa tadi? Yang keempat, yaitu melalui matahari, bulan, dan bintang. Pertanyaan yang berikut, kenapa Allah menciptakan benda-benda penerang? Padahal kan tadi semuanya sudah Dia ciptakan. Tapi kenapa ada harus benda-benda penerang? Ada yang tahu adik-adik? Tujuannya adalah supaya manusia itu dan juga ciptaan yang lainnya dapat melihat semua keindahan yang Tuhan jadikan, yang Allah sudah berikan. Lalu supaya manusia itu juga melihat segala bentuk, segala warna, segala rupa, dan semua hal yang berkaitan dengan namanya ciptaan. Nah, dalam hal ini kita tidak akan membahas tentang benda-benda penerang, lalu berbicara tentang apakah itu tujuan benda-benda penerang itu. Tidak. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang kehadiran seorang yang disebut dengan sang terang, yang tujuannya adalah untuk memperlihatkan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang berkenan di hadapannya dan mana yang tidak berkenan, mana yang merupakan kehendaknya, mana yang merupakan tidak kehendaknya, dan juga mana yang seharusnya dan merupakan jalan bagi kita untuk sampai padanya, dan mana jalan yang seharusnya tidak dilakukan atau dilalui oleh manusia. Kalau berbicara tentang itu, sang terang yang dimaksud berarti datangnya bukan dari dunia, ya, bukan dari dunia, tapi Dia adalah sosok yang hanya kepadanya seorang saja disematkan status sebagai sang terang, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Nah, ini yang akan menjadi topik pembahasan kita dalam ibadah pada saat ini. Sebagaimana tadi sudah diserukan di dalam firman Tuhan yang mengatakan, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Nah, adik-adik, Inang kembali mau bertanya kepada adik-adik, ya. Kalau ada orang bertanya, adik-adik pilih lebih suka tinggal di tempat yang gelap atau di tempat yang terang? Adik-adik lebih suka tinggal di tempat yang gelap atau di tempat yang terang? Coba pilih, adik-adik suka di tempat yang mana? Kalau Inang sendiri sih lebih suka di tempat yang terang, ya. Inang tidak suka di tempat yang gelap. Kenapa? Karena satu, kalau di tempat yang gelap itu kita tidak bisa melihat apa-apa. Kalau tidak bisa melihat apa-apa, berarti tidak bisa melakukan apa-apa juga. Mau kita berjalan, bingung, karena tidak tahu apa yang di hadapan kita. Apakah ada meja, apa ada kursi, atau sesuatu hal yang bisa membuat kita terluka. Lalu yang kedua, gelap itu memberikan rasa tidak nyaman bagi kita. Karena apa? Karena tidak bisa melihat, maka kita pun akan dihampiri oleh rasa takut. Tidak ada sukacita. Yang ada akan membuat kita selalu merasa gundah, merasa ketidaknyamanan, hingga akhirnya mau melakukan apapun tidak bisa. Yang ada hanyalah terduduk, diam, tidak bisa bergerak kemana-mana, dan berbagai hal lainnya yang bisa diakibatkan oleh daripada kegelapan itu. Maka banyak orang akan menjawab, saya lebih suka di tempat yang terang. Inang pendeta suka di tempat yang terang. Mama papa di rumah juga pasti suka di tempat yang terang. Karena apa? Kita bisa melakukan kegiatan apapun. Kita bisa melihat segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Kita bisa menghindari yang namanya hal-hal yang bisa membuat kita celaka atau terluka. Dan kita akan terhindar dari hal-hal yang membuat kita berduka cita atau membuat kita menjadi menderita secara sengaja oleh
apapun atau oleh siapapun. Nah, demikian jugalah kehadiran Sang Terang itu ke dalam kehidupan manusia, ke tengah-tengah dunia ini. Kalau dikatakan dia hadir, dia datang ke tengah-tengah dunia, berarti ada sesuatu yang harus dia perjelas. Ada sesuatu yang harus dia perlihatkan kepada umatnya. Karena apa? Di dunia ini banyak hal-hal yang merupakan sumber kegelapan yang bisa membuat manusia itu jauh dari Tuhan. Kita tahu Tuhan itu tidak pernah kompromi dengan dosa. Dosa itu identik dengan kegelapan, di mana di sana manusia tidak bisa mengetahui mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang merupakan kehendaknya Tuhan Allah. Mereka menjadi buta. Yang ada hanyalah hal-hal yang membuat mereka menjadi jauh dari Tuhan. Nah, untuk itulah dia datang ke dunia ini, untuk memperlihatkan kepada siapapun manusia itu, ini loh hal-hal yang seharusnya tidak bisa kamu lakukan. Kalau kamu tetap bertahan di sana, tidak lain yang menjadi upahmu adalah hukuman. Karena dosa itu mendatangkan hukuman. Barang siapa yang bersalah, maka kepadanya akan diberikan hukuman. Nah, karena Allah suka dengan manusia yang selalu melakukan kehendaknya, maka dengan kehadirannya sebagai terang melalui diri Tuhan Yesus memperlihatkan kepada manusia, barang siapa yang ingin ikut ambil bagian dalam kerajaan Allah, maka mereka harus melakukan segala kehendak Tuhan melalui tindakan-tindakan kebaikan, kebenaran, keadilan di dalam kesetiaan serta ketaatan kepada Tuhan yang mereka sembah. Nah, karena dunia ini masih dipenuhi oleh orang-orang yang selalu berkutat dalam kegelapan, dalam kejahatan, dalam dosa, maka kemudian Tuhan Yesus menganugerahi Roh Kudus, roh kepintaran, roh pengenalan diri kepada siapapun, dengan satu tujuan, supaya manusia itu mampu menjauhkan dirinya dari segala hal yang berbau jahat atau menghasilkan dosa. Baik kepada adik-adik di rumah, kepada mama papa juga, kepada orang di sekitar siapapun dia, kepada amang inang pendeta, amang inang sintua, dan juga abang kakak guru sekolah minggu. Semuanya itu diberikan pengenalan, pengetahuan tentang hal-hal yang merupakan kehendak Tuhan. Ketika manusia melakukan segala hal yang berkenan bagi Tuhan, maka cara itu akan membawa dia masuk di dalam kerajaan sorga. Nah, adik-adikku yang terkasih, kita sudah memperoleh banyak hal pengajaran melalui firman Tuhan. Tapi terkadang banyak itu hanya numpang lewat saja, didengar tapi tidak dilakukan. Ya, boleh dia duduk begini mendengarkan firman Tuhan, tapi sebenarnya pikirannya kemana-mana. Ya, konsentrasinya bukan pada firman Tuhan. Nah, Inang berharap, semuanya kita berharap, adik-adik setiap mendengar firman Tuhan, maka fokuslah, konsentrasilah, simak baik-baik pendengaran akan firman Tuhan, karena di dalamnya ada terang yang membawa kita ke arah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, supaya dengan demikian kita mampu menjadi berkat bagi siapapun, menjadi teladan bagi siapapun, dan yang terutama menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Kiranya adik-adik tumbuh menjadi orang-orang yang taat pada firman Tuhan, yang selalu bertumbuh juga di dalam iman, bertumbuh di dalam pengenalan, bertumbuh juga di dalam pengetahuan, terutama bertumbuh di dalam hati yang selalu mau melakukan segala kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati kehidupanmu, menambahmu dengan segala kepintaran dan hikmat, supaya dalam segala perjalanan hidupmu
hal itu senantiasa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman. Kiranya Tuhan memberikan kami kemampuan dan kekuatan untuk melakukan segala perintah-Mu, supaya hidup kami senantiasa menjadi kesukaan di hadapan-Mu. Beri kami Tuhan ketaatan, beri kami juga kepintaran, terlebih utama beri kami kesehatan dan sukacita, supaya apapun yang menjadi kehendak-Mu dapat kami lakukan di dalam hati yang bersukacita. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi Kidung Jemaat nomor 424. Yesus menginginkan daku, ayat yang pertama dan keempat. Ayat yang keempat kita bangkit berdiri ya adik-adik. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Adik-adik, sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kamu dan memelihara kamu. Kiranya Tuhan menerangi kamu dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Halo adik-adik, ibadah online kita sudah selesai. Terima kasih sudah mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagikan sukacitamu mengikuti ibadah online lewat foto dan video, dan bagikan ke WhatsApp grup orang tua
atau bisa juga upload ke Instagram dan tag @smhkbp-perunas. Ditunggu adik-adik. Kita akan bertemu minggu depan. Semangat menjadi pengikut Yesus dan Tuhan Yesus memberkati. Dah.